A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, malam hari ini kita masih menerima kenikmatan yang tiada tara dari Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang dilimpahkan kepada kita, kepada keluarga kita, dan tentunya kepada para jamaah kita pada malam hari ini, sehingga masih sehat walafiat bisa menghadiri acara sharing-sharing keilmuan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semua ini wajib kita syukuri, paling tidak kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan anak cucu kita dan dzurriat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan kajian tematik kita, yaitu tentang kuantum rezeki. Kali ini, malam ini saya akan menyampaikan kelanjutannya mengenai Asmaul Husna yang berhubungan erat dengan rezeki. Kemarin kita sudah Ya Rahman Ya Rahim, kemudian Ya Wahhab. Sekarang kita menginjak Ya Fatah, yaitu Al-Fatah. Al-Fatah arti umumnya sering kita sampaikan, yaitu yang maha membuka. Jadi arti umumnya adalah yang maha membuka. Di dalam kitab Walillahi Asmaul Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Nazi Al-Zulail, kemudian yang dibacakan sering disampaikan oleh Ustadz Abul Ahjan yang di dalam Yufid TV itu biasanya itu memberikan pengertian Al-Fatah dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu Al-Fatah yang maha membuka, itu diberikan arti maha membuka kebenaran dan memberikan keputusan untuk semua para hambanya. Jadi Al-Fatah adalah maha memberikan keputusan untuk semua hambanya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, dan ini yang sering sekali yang banyak kita kenal adalah makna ya Al-Fatah yang maha membuka rezeki, yang memberikan rahmat untuk para hambanya. Ini yang paling familiar dalam memaknai Al-Fatah. Kemudian yang ketiga adalah makna Al-Fatah, yaitu yang maha menolong dan memberi kemenangan. Jadi makna Al-Fatah di dalam buku tadi Walillahi Asmaul Husna itu ternyata memiliki 3 makna, bukan hanya makna Al-Fatah yang maha membuka rezeki saja. Ternyata ada 3 makna. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang kedua adalah Al-Fatah tadi, arti yang kedua adalah bahwa Allah membuka rezeki dan rahmat untuk para hambanya. Nah, ini yang paling seneng ini bagi kita, sehingga kita sering berzikir dengan Ya Wahhab, Ya Fatah, Ya Razak. Nah, karena kita ingin mendapatkan
rezeki kan gitu kan ya, untuk dibukakan rezeki, untuk dilimpahkan rezeki dan didatangkan rezeki yang dari manapun asalnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Al-Fatah yang kedua artinya yang maha membuka rezeki dan rahmat bagi hambanya. Ini adalah tertuang di dalam firman Allah dalam surat Al-Fatir ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yaftahillahu linnasi mi rahmatin fala musyikalaha wa ma yumsik fala mursilalahu mim ba'di wa huwal azizul hakim. Nah, bahwa apa saja yang Allah telah anugerahkan kepada manusia hanya berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang akan dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, tidak seorang pun yang sanggup melepaskannya. Setelah itu, dan Allah dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi di dalam surat Al-Fatir ayat 2 ini bahwa rezeki seorang hamba itu berada di genggaman Allah. Makanya disebutkan dalam akhirnya adalah wahwal azizul hakim. Ya, Allah menguasai, menggenggam rezeki manusia. Apabila Allah sudah menakdirkan si A itu mendapatkan rezeki, ya kan, maka tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Meskipun katakanlah begitu, seorang itu sudah misalnya ya sederhananya, si A itu mengajukan suatu proyek A. Proyek itu ternyata ditakdirkan memang rezekinya si A. Maka seluruh instansi itu meskipun bersekongkol untuk menggagalkan proyeknya si A, maka tidak akan terhalangi. Tetap rezeki itu akan datang. Rezeki itu akan menemui si A karena memang itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Sebaliknya, apabila Allah belum menakdirkan si B mendapatkan proyek, meskipun si B itu adalah mendapatkan rekomendasi dari C, D, E dan seterusnya, kemudian melakukan riswah dan seterusnya, tetap saja itu rezeki proyek itu tidak akan datang kepada si B. Kalau toh karena ya rekomendasi tadi kemudian proyek itu sampai ke B, maka kita tinggal menunggu waktu, maka proyek rezeki itu akan ditarik kembali dengan berbagai peristiwa yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sederhananya Bapak Ibu sekalian, apabila setiap bulan rata-rata misalnya gitu ya, gaji kita itu adalah 3 juta atau 5 juta. Kemudian kita, karena kita adalah seorang akuntan, mengatakanlah gitu, atau seorang marketing front office yang langsung menerima uang kan gitu kan, melakukan tip dan trik untuk melakukan manipulasi keuangan sehingga kita bulan itu tidak mendapat 5 juta tapi mendapat 10 juta. Padahal Allah menetapkan gaji kita adalah 5 juta. Pada saat itu kita menerima 10 juta, yes, karena tipu daya tadi. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa kita tinggal menunggu waktu bahwa 5 juta yang bukan hak kita itu akan ditarik kembali oleh Allah dengan berbagai cara yang akan didatangkan kepada kita dan akan menimpa kita. Sederhananya, kita akan mendapatkan satu kecelakaan, entah kecelakaan apa. Kemudian mungkin keluarga kita tiba-tiba sakit, atau mungkin harta kita tiba-tiba kecopetan, kecurian dan lain sebagainya. Banyak cara yang didatangkan Allah untuk mengeluarkan kembali hak yang harta yang bukan menjadi
milik kita. Nah, ini yang menjadi pegangan bagi kita, bahwa sebagaimana saya meyakini yang disampaikan tadi, saya disampaikan Ustaz Adi Hidayat yang menekankan, sebenarnya itu nggak ada manfaatnya kita itu berusaha keras melakukan tipu daya dan trik untuk mendapatkan harta yang bukan menjadi hak kita. Karena apa? Ya karena akan keluar lagi, seolah-olah percuma kita kerja keras melakukan itu gitu. Jadi seolah-olah begitu. Karena apa? Ya karena akan keluar kembali. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan bahwa apabila Allah menahan dan menutupi rezeki dan rahmat kepada manusia itu, maka tidak ada yang bisa membelokkannya. Sehingga kita sering mendengar ucapan-ucapan ya, apa itu di dalam sosmed itu, rezeki itu sudah tahu alamatnya sendiri kan gitu ya. Dia akan sampai ke alamat yang dituju, nggak pernah nyasar. Sederhananya, Gmap-nya rezeki itu nggak pernah error kan begitu ya. Kan begitu. Karena memang itu benar dan itu harus kita yakinin gitu ya. Kan kita kalau pakai Gmap kadang-kadang error juga kan ya. Coba kalau Anda beberapa kali gitu kan ya. Saya kalau ke Jawa itu dulu tol belum begitu ramai, gitu kan pakai Gmap. Pakai Gmap tol merah keluar tol. Nah akhirnya disasarin kan, masuk ke jalan sawah gitu yang hanya satu mobil. Waduh, ketir-ketir kan gitu kalau malam hari. Kadang-kadang Gmap-nya masuk jalan buntu kan, kadang-kadang begitu. Nah kalau Gmap dari rezeki yang telah ditakdirkan Allah tidak pernah error. Dia tahu persis alamatnya, masuk gang-gang dan lain sebagainya pun, bahkan ketika kita bersembunyi pun kalau itu sudah menjadi rezekinya akan datang dengan apapun kegiatan yang dibersamakan dengan rezeki itu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, hubungannya kenapa ada di dalam surat Al-Fatir ayat 2 tadi ada wahwal azizul hakim, yaitu Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Tadi disampaikan di depan ya, Allah yang maha perkasa, yaitu segala yang sudah ditetapkan, nggak ada yang bisa membantah, karena Allah maha perkasa. Rezeki yang sudah diberikan, ditetapkan, kita nggak bisa membantahnya, berapapun itu. Kita itu sering kan, kita itu kan kadang bertanya begini, masa sih begitu? Nah, kita asumsikan begini ya, kita memahami perut kita bisa makan itu berapa piring? Sekali makan katakanlah 1 piring ya, 1 piring perut kita sudah kenyang, kita sadar betul itu. Sehingga meskipun kita selapar-laparnya, makan 2 piring nggak akan mampu, pasti berdedak kalau kan ya, ingin muntah, karena perut kita hanya 1 piring. Itu kita sadar, dan kita akhirnya karena kesadaran kita, karena ketahuan ilmu kita bahwa perut kita itu mampunya 1 piring, kita nggak akan pernah makan 2 piring. Apalagi nambah 3 piring nggak akan mungkin itu, ya kan? Karena kita tahu, dan akibatnya kita tahu kalau kita memaksa itu. Nah, ilmu Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana mengetahui berapa kadar dari rezeki seorang manusia. Saya kan tidak tahu karena rezeki adalah gaib kan ya. Tetapi Allah maha tahu yang gaib. Dia tahu berapa rezeki saya bulan ini yang paling baik untuk saya, ya enggak? Sehingga Allah memberikan kadarnya berupa jumlah maupun jenisnya. Jumlah itu mungkin ya nilai, kalau jenis itu ya mungkin kesehatan dan macam-macam jenisnya, kepada saya sesuai dengan yang ditakdirkannya untuk kebaikan saya, ya enggak? Kadang kita ngeyel, yo sekarang kemarin dapat gaji 5 juta, sekarang 3 juta, aduh kan gitu kan. Padahal kemarin digaji 5 juta itu yang terbaik bulan kemarin, sekarang digaji 3 juta itu yang terbaik untuk bulan ini. Nah itu yang sering kita sanggah sendiri dalam pikiran kita. Oleh karena itu, dengan analogi kemampuan perut kita tadi,
mudah-mudahan kita semakin memahami satu sudut pandang baru bagaimana rezeki itu diberikan kepada kita. Kenapa kok tidak sesuai dengan keinginan dan doa-doa kita pada saat ini, ya kan? Saat ini kita kan berdoa, ya Allah, saat ini aku harus bayar A, harus bayar B, harus nyicil C, misalnya gitu. Belilah rezeki sekian. Ternyata yang diberikan oleh Allah tidak sampai segitu, misalnya. Itu kita sering membantah itu. Padahal itulah yang terbaik untuk kondisi kita pada saat ini. Begitu Bapak Ibu sekalian. Mungkin malam hari ini kita cukupkan dulu. Insya Allah bisa kita lanjutkan besok pagi mengenai rezeki, bahasan kuantum rezeki. Mohon maaf, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan dan kefakiran saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.